Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada malam hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020, dalam Sapa Malam Gembala di episode yang ke-144 ya. Yang ke-144 kita menyanyikan Kidung Jemaat 144A. 144B itu sudah sering kita nyanyikan. Suara Yesus dan seterusnya. Ini agak berbeda. Sebuah ajakan kepada mereka yang letih, lesu, penat, berbeban berat untuk datang kepada Yesus. Karena Tuhanlah yang menyediakan diri untuk memberikan kelegaan. Datanglah kepada Tuhan. Demikian juga bila malam hari ini dalam keletihan saudara boleh merendahkan diri, mendudukkan diri untuk bersukacita dalam pujian dan juga mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Kami berserah ya Tuhan. Engkau mampukan kami sehingga sebentar ketika firman Tuhan diberitakan, kami kembali disegarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada malam hari ini, Sapa Malam Gembala bertemakan menghargai mertua. Dan kita akan membaca dari Keluaran pasal 18 ayat 5 sampai dengan 12. Saya membutuhkan cahaya yang lebih terang. Keluaran pasal 18 ayat 5 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, disangkal atau tidak, ada banyak hubungan yang tidak baik antara menantu dengan mertuanya. Dan itu tidak melulu terjadi antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Bisa terjadi pula antara menantu laki-laki dengan mertua laki-laki, maupun dengan mertua perempuannya. Dan dengan banyak alasan, dengan banyak penyebab. Di antaranya adalah masalah ekonomi dan juga masalah kesuksesan. Bisa jadi mertua melecehkan menantunya. Dapat pula terjadi sebaliknya, tergantung siapa yang berada dalam posisi lebih tinggi di antara keduanya. Tentu kita prihatin untuk itu. Dan saya harap sahabat GKI Gunung Indah tidak punya hubungan yang seperti itu. Kalaupun punya, biarlah Tuhan pada waktunya melepaskan, memberikan pemulihan. Nah sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan Yitro dan Musa ini adalah merupakan hubungan yang ideal antara menantu laki-laki dengan mertua laki-laki, dilihat dari kedua sisinya, baik dari sisi Yitro maupun dari sisi Musa. Baik semua. Hari ini kita melihat dari sisi Musa, di mana Musa pada saat ini mungkin bisa kita sebut sebagai salah seorang pria sukses. Yang berhasil memimpin sebuah bangsa yang besar.
keluar dari penjajahan. Diakui atau tidak, mayoritas dari bangsa ini tetaplah mendengarkan apa yang diperintahkannya, meskipun tentulah itu berasal dari Tuhan. Namun, ketika mertua beserta istri dan anak-anaknya datang bergabung, yang pertama disambut siapa? Bukan istrinya, bukan anaknya. Tetapi yang pertama disambut dengan hormat adalah ayah mertuanya itu. Ya, tentunya kemudian dengan istri, dengan anak. Tapi yang disambut pertama, dia hormati adalah ayah mertuanya itu. Dan kemudian banyak hal yang diceritakan, yang dipersaksikan oleh Musa kepada Yitro. Artinya apa? Hubungan mereka dengan sangat baik, bisa berkomunikasi dengan baik. Dan justru karena sambutan dan kerendahan hati dari Musa, maka Yitro pun mengambil sikap yang tepat pada Allah Israel. Karena Allah Israel sudah benar memilih seorang hamba yang humble, yang punya kerendahan hati, sehingga Yitro pun kemudian dengan sukacita mau memuji Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Dan karena itu, sahabat GKI Gunung Indah, para menantu, saudara-saudara yang adalah para menantu, mari kita bersama-sama belajar dari sikap Musa, yang dalam kerendahan hatinya bisa mengambil hati mertuanya dan boleh membawa sang mertua itu datang kepada Allah. Perhatikan, meskipun Yitro adalah imam, ini bukannya berarti imamnya Allah, bukan. Tapi imam dalam agama yang dianutnya. Bisa datang pada Tuhan, luar biasa. Mari bersama-sama kita meneladani Musa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Musa sudah memberikan contoh yang terbaik bagaimana seharusnya menjadi menantu yang datang dalam kerendahan hati dan menyambut mertua dengan sukacita. Biarlah kami, baik menantu laki maupun menantu perempuan, terhadap mertua laki ataupun mertua perempuan, kami boleh melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Musa, sehingga memenangkan hati mertua kami, sehingga mereka menjadi mertua yang takut akan Tuhan. Tolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah, sebelum kita mengakhiri, saya mengingatkan kita besok bisa berjumpa dalam ibadah di esok hari. Dan bagi yang tidak bisa hadir, bisa tetap beribadah di sore harinya melalui rekaman yang ditayangkan melalui YouTube. Mari bersama-sama kita akhiri Sapa Malam Gembala. Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 144A. Mari kita menyanyikan bait yang kedua. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.